kita mulai tentang kepemimpinan. Secara umum, ada beberapa prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Taoisme yang digagas oleh Lao Tzu dan kawan-kawan. Yang pertama, prinsip kepemimpinan itu adalah jelas. Jadi pemimpin itu harus jelas. Apa yang diinginkan, apa yang dituju, apa yang ditarget. Kalau pemimpin tidak jelas keinginannya apa, targetnya apa, ya dia hanya akan membingungkan. Pemimpin itu harus jelas secara korespondensi, jelas secara koherensi, jelas secara pragmatis. Jelas secara korespondensi itu yang diomongkan cocok dengan kenyataannya. Kalau dia ngomong A, kenyataannya memang A. Tidak dimanipulasi, tidak dipalsu-palsukan. Pemimpin juga harus jelas secara koherensi. Jelas secara koherensi itu konsisten, istiqomah, tidak mencela-mencela. Tadi ngomong A, ya besok ngomong A, besok lagi ya tetap ngomong A dalam konteks dan hal yang sama. Itu namanya koheren. Kalau pemimpin tidak koheren, tadi A sekarang B, besok C, ya rakyatnya bingung. Anak buahnya kesulitan nanti. Tadi nyuruh apa? Baru mau dijalankan, ganti lagi instruksinya. Itu yang di bawah mesti bingung karena pemimpinnya tidak koheren. Kemudian yang ketiga, pragmatis. Pragmatis itu hasil yang diinginkan apa. Oh, saya nyuruh ini loh, hasilnya biar ini. Itu namanya jelas secara pragmatis. Nah, jadi pemimpin tahu itu yang pertama harus jelas. Tidak membingungkan orang. Apa yang dia inginkan, proses apa yang dimaksud, dan hasil apa yang dituju. Kemudian yang kedua, simple. Simple ini maksudnya kalau dia berpikir tidak bulat, to the point. Jadi tidak muter-muter dulu padahal arahnya ke situ. Bolehlah kalau waktu merancang kebijakan, berdiskusi itu rada bulet-bulet sidik, tapi begitu mengambil kebijakan ya harus simpel. Begitu memutuskan ya harus tegas, jelas. Nah, itu ciri kedua. Jangan hanya membingungkan yang dipimpin. Cari uraian, cari pernyataan, cari keputusan yang to the point. Langsung. Itu namanya simple, tidak pakai bulat. Yang kedua itu. Yang ketiga, seimbang. Ya, nanti dalam Taoisme kan terkenal sekali ajaran antara yin dan yang. Hidup ini selalu berada dalam harmoni antara yin dan yang. Ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada selalu ada yin dan yang, ada pasangan-pasangan. Dan hidup ini butuh dua dimensi ini untuk saling mengimbangi. Yin itu sering diilustrasikan sebagai yang lembut, yang itu sering diilustrasikan sebagai yang keras, yang agresif. Ini harus imbang. Hidup ini kita harus paham kapan lembut, kapan keras. Hidup ini kita harus paham kapan semangat, kapan istirahat. Hidup ini kita harus paham kapan tegas, kapan lunak. Jadi kalau kita tegas terus, yang dipimpin bubar, kaku. Tapi kalau kita lunak terus, nanti kita disepelekan. Kapan menghukum, kapan memaafkan. Nah, ini namanya harmoni dalam hidup. Kita harus paham ini, karena begitu salah langkah akibatnya mungkin tidak kita inginkan.
Waktunya kita tegas malah kita lembek. Ya, kacau. Waktunya kita memaafkan lembek malah kita tegas menghukum. Lebih kacau lagi. Maka hidup harus paham keseimbangan. Ini jalan kepemimpinan yang kedua. Jalan kepemimpinan yang ketiga adalah rendah hati. Pemimpin itu harus memposisikan dirinya di bawah. Itu ada satu quotes dari Lao Tzu, sungai dan lautan lebih kuat dari aliran air. Namun mereka tidak akan kuat tanpa aliran air yang mengisi mereka. Untuk dapat menampung air, sungai dan laut harus lebih rendah. Maka pemimpin harus siap merendah. Jadi pemimpin ini kan kalau bahasa Jawanya momong yang dipimpin. Untuk bisa momong itu kan harus memposisikan diri seperti wadah. Biar yang dimomong bisa masuk dalam wadah itu semua. Untuk bisa mewadahi kan kita posisinya lebih rendah. Jadi seperti laut atau sungai itu kan jadi muara akhirnya aliran air. Dia lebih kuat karena dia posisinya lebih rendah. Kalau pemimpin tidak bisa merendah, tidak bisa rendah hati, ya dia tidak akan bisa menampung aspirasi rakyatnya. Maka pemimpin harusnya logikanya dia memposisikan dirinya rendah. Dialah karena yang menampung segala keinginan, menampung dan menuruti segala kebutuhan rakyatnya yang dipimpin. Jadi pemimpin harus rendah hati. Yang keempat, pemimpin harus, ini istilahnya, berani melepaskan. Katanya Lao Tzu, setelah engkau yakin telah melakukan yang harus dilakukan, mundurlah. Jangan ikut campur. Biarkan masyarakat melakukan yang mereka inginkan dan alam akan menjalankan rumusnya. Jadi maksudnya apa? Jalankan tugas kita sebagai pemimpin. Setelah itu ya sudah, jangan mengklaim jasamu, jangan memamerkan kesuksesanmu, mundurlah. Biarlah setelah itu hasilnya apa, efeknya apa, manfaatnya apa, alam yang bekerja. Tugasmu sebagai pemimpin cukup jalankan tanggung jawab kepemimpinanmu sebaik-baiknya. Setelah itu sudah. Tidak usah kamu hitung-hitung lagi, kamu pamer-pamerkan lagi, kamu tunjuk-tunjukkan lagi, inilah hasilku, inilah karyaku, dan lain sebagainya. Jangan ikut campur lagi, biarkan masyarakat melakukan juga apa yang mereka inginkan sesuai kewajiban mereka, dan akhirnya alam yang akan menjalankan hukum-hukum yang ada padanya. Jadi harus berani melepaskan, karena biasanya orang itu kalau sudah bekerja, berkarya, kemudian merasa itu jadi miliknya. Ini hasilku, ini karyaku. Yang seperti ini nanti biasanya jadi sumber kesulitan, sumber kesusahan, ya karena kita mengklaim tadi. Begitu dikritik orang atau orang tidak tahu bahwa itu karyanya, atau orang menganggap karyanya jelek, macam-macam, kan terus kita jadi sedih, jadi gelisah, jadi galau. Ya salahnya kita sendiri, kenapa itu kemudian kita klaim, kita pamerkan sebagai karya kita. Jadi sudah, berkarya saja semaksimal mungkin, terus mundur. Wong tugas kita itu kan kewenangannya hanya sampai bekerja semaksimal mungkin. Hasilnya apa, kemudian manfaatnya, efeknya, dan lain sebagainya nanti kemana saja, itu kan di luar kuasa kita. Jadi ini pemimpin versi Taoisme paling tidak punya 5 ciri. Ini jelas, simple, seimbang, rendah hati, dan berani melepaskan. Oke.